Halo, selamat datang kembali. Setiap tahun, jutaan dari kita kan menjalani rutinitas yang sama ya. Menahan lapar, menahan dahaga dari fajar sampai senja. Tapi pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan bertanya, di luar kebiasaan ini, apa sebetulnya tujuan akhirnya? Apa ini cuma sekedar latihan sabar tahunan, atau ada transformasi yang lebih dalam yang sedang dirancang untuk kita? Itu pertanyaan yang penting sekali. Karena kan tanpa perenungan, ibadah yang paling sakral pun bisa jadi ya, sekedar ritual kosong. Padahal di baliknya itu ada semacam arsitektur spiritual yang wah dalam sekali. Nah, arsitektur spiritual itu yang mau kita coba kupas tuntas hari ini. Kita akan bedah makna puasa atau syaum langsung dari cetak birunya, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Kita akan lihat kenapa ini diwajibkan, gimana aturan mainnya, dan apa janji besar di baliknya. Jadi, mari kita mulai dari fondasi paling dasarnya ya. Oke, jadi perintah puasa ini dibuka dengan panggilan yang menurut saya sangat spesifik dan kuat di surat Al-Baqarah ayat 183. Coba kita dengarkan bersama ya. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ayatnya singkat sekali, tapi rasanya padat banget. Ada panggilan khusus ke orang beriman, terus ada penyebutan umat-umat terdahulu, dan tujuan akhirnya takwa. Bisa tolong dibedah mungkin apa saja pilar utama dari perintah pembuka ini? Tiga elemen yang Anda sebutkan itu fondasinya. Panggilan wahai orang-orang yang beriman itu semacam kata sandi. Ini adalah percakapan khusus untuk mereka yang sudah terikat dalam sebuah komitmen iman. Oke. Lalu, frasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, ini juga penting sekali. Ini memberitahu kita bahwa puasa itu bukan inovasi baru. Ini adalah benang merah spiritual yang menghubungkan kita dengan tradisi para nabi dan orang soleh sepanjang sejarah. Sebuah praktek kuno untuk penyucian jiwa. Dan poin ketiga yang sepertinya jadi puncak dari semuanya. Agar kamu bertakwa. Kata takwa ini kan sering banget kita dengar. Tapi maknanya kadang terasa abstrak. Apa sih sebenarnya takwa dalam konteks puasa ini? Nah, poin ketiga itulah yang mengubah segalanya. Tanpa tujuan takwa, puasa bisa jadi cuma sekedar dia tahunan kan? Menariknya, kata takwa ini sering disalahartikan sebagai rasa takut. Padahal maknanya jauh lebih kaya dari itu. Oh gitu ya. Betul, takwa itu sebuah kondisi kesadaran. Kesadaran penuh akan kehadiran Tuhan yang membuat kita peka dan waspada dalam setiap tindakan. Kesadaran inilah yang mendorong kita untuk selaras dengan kehendaknya. Bukan karena takut dihukum, tapi karena rasa cinta dan hormat. Jadi puasa ini semacam bootcamp spiritual selama sebulan penuh ya, untuk melatih otot kesadaran kita? Analogi yang pas banget. Anggap saja Ramadan ini sebuah madrasah atau sekolah intensif. Kurikulum utamanya adalah pengendalian diri. Kita belajar mengendalikan dorongan paling dasar, makan dan minum. Tapi lebih dari itu, kita juga dilatih mengendalikan lidah, emosi, dan pikiran. Menarik. Dan di sekolah ini ada dua pelajaran penting lainnya. Pertama, empati. Dengan merasakan lapar, kita jadi terhubung secara, visceral dengan mereka yang mengalaminya setiap hari. Kedua, kejujuran absolut. Nggak ada polisi yang bisa ngecek apa Anda diam-diam minum di kamar mandi, kan? Hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Ini latihan integritas paling murni. Menarik sekali kalau prakteknya ini ternyata universal dan sudah ada dari dulu. Kenapa ya bagi kita waktunya spesifik banget di bulan Ramadan? Apa yang bikin bulan ini begitu istimewa sampai dipilih jadi waktu madrasah tahunan ini? Al-Quran memberikan jawaban yang sangat langsung dan menurut saya indah untuk pertanyaan itu. Di surat Al-Baqarah, ayat 185 disebutkan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan pembeda. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Nah, di sini kita lihat keterkaitan yang tidak terpisahkan. Ramadan itu istimewa karena ia adalah bulan turunnya Al-Quran. Oh, jadi puasa ini semacam cara kita merayakan dan menghormati momen turunnya petunjuk itu? Lebih dari sekedar perayaan. Ini adalah cara untuk menyiapkan diri kita menjadi wadah yang layak untuk menerima petunjuk itu.
Dengan berpuasa, jiwa kita jadi lebih jernih, lebih tenang, dan lebih reseptif. Seolah-olah kita membersihkan rumah kita untuk menyambut tamu yang paling agung, yaitu firman Tuhan. Jadi puasa adalah kondisi spiritual ideal untuk berinteraksi lebih dalam dengan Al-Quran. Selain pendekatan bulan, Al-Quran juga sangat detail soal waktu harian. Di ayat 187 surat yang sama, ada petunjuk yang puitis banget soal kapan mulai dan kapan selesai puasa. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail, makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Bahasanya indah sekali ya, benang putih dari benang hitam. Ini bukan sekedar penanda jam, tapi penanda visual dari alam. Apa hikmah di balik presisi waktu seperti ini? Justru di dalam presisi itulah letak pelajarannya. Metafora benang putih dari benang hitam itu deskripsi visual yang brilian tentang fajar. Saat garis cahaya pertama kali muncul di ufuk. Ini mengajarkan kita untuk peka terhadap ritme alam. Tapi lebih dari itu, batasan waktu yang tegas, mulai persis saat fajar dan berakhir persis saat matahari terbenam, adalah latihan ketaatan dan disiplin yang luar biasa. Betul, betul. Nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Dan coba bayangkan, miliaran orang di seluruh dunia, di zona waktu yang berbeda, bergerak dalam ritme ibadah yang sama. Ini menciptakan semacam denyut spiritual kolektif yang menyatukan umat. Di satu sisi ada aturan yang sangat presisi dan seragam, tapi di sisi lain yang membuat syariat ini indah sepertinya ada pemahaman mendalam soal kondisi manusia ya. Bagaimana Al-Quran mengatur ini bagi mereka yang karena satu dan lain hal tidak mampu mengikuti aturan itu. Yang sangat penting, yaitu sisi welas asih dari syariat. Di tengah perintah yang tegas, selalu ada pintu darurat yang namanya ruksah atau keringanan. Ini dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 184 dan 185. Faman kana minkum maridon au ala safarin faidatun min ayyamin ukhor wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi, barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka wajib menggantinya di hari lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Aturannya sangat jelas dan manusiawi sekali ya. Betul, sakit atau bepergian jauh, silakan tidak berpuasa, tapi ada tanggung jawab untuk menggantinya nanti. Sangat berat menjalankannya secara permanen, seperti lansia atau orang sakit menaun. Kewajibannya dialihkan, bukan dihapus. Puasa nggak bisa dilakukan, kompensasinya justru ke arah horizontal, ke sesama manusia. Seolah-olah energinya dialihkan ya. Tepat sekali. Ini cerminan dari filosofi hukum Islam yang fundamental. Tuhan tidak membebani jiwa di luar kemampuannya. Tujuan ibadah kan bukan untuk menyiksa diri, tapi untuk mengangkat derajat rohani. Dan ketika satu pintu ibadah tertutup karena keterbatasan fisik, pintu lain yang bernilai sosial justru dibuka lebar. Ini memastikan semangat kebaikan dan kepedulian itu nggak pernah berhenti. Kalau Anda tidak bisa menahan lapar untuk Tuhan, maka hilangkanlah lapar orang lain karena Tuhan. Spiritualitasnya tetap utuh, wujudnya saja yang beda. Oke, kita sudah bicara puasa sebagai ibadah tahunan di Ramadan. Tapi dari sumber-sumber yang ada, ternyata fungsi puasa itu jauh lebih luas. Ia juga berfungsi seperti tombol reset untuk kesalahan-kesalahan tertentu. Bagaimana konsep kafarah atau penebusan ini dijelaskan dalam Al-Quran? Benar, puasa juga merupakan instrumen penebusan yang sangat kuat. Al-Quran menunjukkannya dalam beberapa kasus spesifik. Misalnya, kalau seseorang melanggar sumpahnya. Surat Al-Ma'idah ayat 89 menjelaskan beberapa opsi penebusan. Dan kalau opsi materi nggak mampu, maka solusinya adalah faman lam yajid, fasyamu thalathati ayyam. Barang siapa tidak mampu, maka kafaratnya berpuasa 3 hari. Itu untuk pelanggaran sumpah ya. Bagaimana dengan kesalahan yang mungkin lebih berat? Nah, untuk kasus yang jauh lebih serius, seperti pembunuhan tidak sengaja, tebusannya juga jauh lebih berat. Di surat An-Nisa ayat 92, kalau opsi memerdekakan hamba tidak tersedia, hukumannya adalah faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'ain. Maka hendaklah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan tanpa putus? Wow. Iya, ini menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran itu dan betapa intensifnya proses pertobatan yang dituntut. Ada juga contoh lain, seperti melanggar larangan berburu saat ihram, salah satu opsinya juga puasa.
Dari beberapa contoh ini polanya jadi terlihat jelas ya, puasa selalu menjadi alternatif ketika kompensasi material tidak memungkinkan. Betul. Tapi ini bukan sekedar alternatif murah bagi yang tidak mampu. Ada dimensi psikologis yang sangat dalam di sini. Dengan menebus kesalahan melalui pengorbanan fisik, menahan hawa nafsu, proses pertobatan itu jadi sangat personal dan transformatif. Pelaku kesalahan tidak hanya membayar denda, tapi ia secara aktif merasakan penyesalannya. Ini mengubah kafarat dari sekedar transaksi menjadi sebuah perjalanan pemurnian diri dari dalam. Anda dipaksa disiplin, merenung, dan merasakan konsekuensi perbuatan Anda. Kalau tadi kita bicara soal penebusan dosa, mari kita kembali ke Ramadan. Selain menahan lapar, Al-Quran juga mengatur etika pergaulan ya, bahkan yang paling intim sekalipun, di malam hari. Tentu, Islam itu kan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, tidak terkecuali. Surat Al-Baqarah ayat 187 yang tadi kita kutip soal waktu juga mengatur hal ini. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu, tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beritikaf dalam masjid. Aturannya sangat seimbang ya. Kehidupan normal suami istri di malam hari halal. Tapi ada satu pengecualian yang sangat tegas. Ya, yaitu saat itikaf. Nah, kenapa ada pembedaan yang begitu jelas antara malam-malam biasa di bulan Ramadan dengan saat seseorang sedang itikaf? Karena itikaf, khususnya di 10 malam terakhir Ramadan, itu adalah level puncak dari perjalanan spiritual sebulan penuh. Itu adalah momen di mana seseorang secara sadar mengisolasi diri dari hiruk-pikuk dunia untuk mencapai koneksi total dengan Sang Pencipta. Anda tinggal di masjid, fokus ibadah, berdoa, merenung. Maka, sangat logis jika pada momen puncak kekhusyuan ini, hal-hal yang bersifat duniawi, bahkan yang halal sekalipun dikesampingkan untuk sementara waktu. Ini soal totalitas fokus menuju satu titik, Tuhan. Dan sebagai puncak dari semua pengorbanan dan latihan ini, Al-Quran menutupnya dengan sebuah janji yang sangat indah. Di surat Al-Ahzab, ayat 35, setelah menyebutkan berbagai sifat mulia, disebutkan secara khusus, "Wassa'imina wassaimat, a'adallahu lahumu maghfirata wa ajran azima." Laki-laki dan perempuan yang berpuasa, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Penyebutan laki-laki dan perempuan secara terpisah di sini rasanya sangat disengaja. Apa pesan penting di baliknya? Ini adalah salah satu ayat yang paling menegaskan prinsip kesetaraan spiritual dalam Islam. Dengan menyebut secara eksplisit so'imin, laki-laki yang berpuasa, dan so'imat, perempuan yang berpuasa, Al-Quran seolah ingin memastikan tidak ada keraguan sedikit pun. Benar juga ya. Pengorbanan, ketaatan, dan keikhlasan dalam berpuasa, entah itu dilakukan oleh laki-laki atau perempuan, punya bobot dan nilai yang absolut sama di hadapan Tuhan. Janji ampunan dan pahala yang agung itu tidak didasarkan pada gender, tapi pada kualitas takwa yang berhasil diraih setiap individu. Luar biasa. Jadi kalau kita tarik benang merahnya dari semua sumber ini, jelas sekali bahwa puasa itu ibadah kuno yang diwariskan untuk satu tujuan utama, membentuk pribadi yang sadar akan Tuhannya atau takwa. Aturannya di bulan Ramadan sangat jelas, tapi di saat yang sama penuh dengan welas asih dan keringanan, menunjukkan sifat rahmatnya. Betul. Dan fungsinya ternyata melampaui Ramadan, menjadi alat penebusan yang personal dan mendalam. Dan pada akhirnya, janji ampunan dan pahala besar menanti siapa saja, laki-laki maupun perempuan, yang menjalankannya dengan tulus. Sebuah perjalanan yang lengkap ya, dari niat sampai ganjaran. Tepat. Dan setelah menyimak semua ini, mungkin ada satu pemikiran yang bisa Anda bawa pulang untuk direnungkan. Sumber-sumber yang kita bahas tadi kan banyak bicara tentang apa yang kita tinggalkan saat berpuasa, makan, minum, hawa nafsu, dan sebagainya. Namun, pertanyaan reflektif yang sesungguhnya adalah, apa yang dihasilkan oleh puasa di dalam diri Anda? Pertanyaan yang bagus. Al-Quran menyebut tujuannya adalah takwa. Nah, bagaimana wujud takwa itu dalam keseharian Anda setelah Ramadan berakhir? Apakah ia menjelma menjadi kesabaran yang lebih panjang saat menghadapi macet?
Empati yang lebih dalam saat melihat orang lain kesulitan? Atau mungkin rasa syukur yang lebih tulus saat menikmati segelas air putih? Mungkin nilai sejati sebuah puasa tidak hanya diukur dari apa yang berhasil kita tahan, tetapi dari pribadi seperti apa kita setelah melaluinya.